adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Nah, kali ini Uma akan menceritakan kisah buaya yang rakus. Nah, adik-adik bisa lihat di sini bukunya ya. Ini. Nah, kita langsung mulai saja ya. Pada zaman dahulu, di sebuah danau di tepi hutan, hiduplah seekor buaya yang sangat besar, sedang mengintai mangsanya. Setelah mengintai sekian lama, seekor tikus datang mendekat ke tempat persembunyian buaya. Tepat sekali si tikus mendekat. Perutku sudah sangat lapar, ucap si buaya setengah terkejut. Si tikus berteriak, "Tuan buaya, jangan, tolong jangan makan aku. Percuma saja kau makan aku. Tubuhku sangat kecil. Kau tak akan kenyang." Dalam hati, buaya mempertimbangkan saran si tikus. Benar juga ucapan si tikus. Mana kenyang aku makan tikus, tubuhnya kecil dan kurus. Buaya pun melepaskan tikus dan memutuskan berenang ke hulu. Sampai di hulu sungai, buaya bertemu dengan seekor kambing. Dengan ketakutan, kambing berkata, "Jangan makan aku, tubuhku tidak terlalu gemuk. Kau tidak akan kenyang. Carilah zebra, tubuhnya lebih besar daripada tubuhku," kata si tikus. Lalu buaya itu pun setuju dengan saran kata si kambing, maksudnya ya. Lalu buaya itu setuju dengan saran si kambing. Kemudian dia berenang lagi untuk mencari kawanan zebra. Di kejauhan tampak kawanan zebra sedang minum di tepi sungai, dan buaya mengintai dari dekat. Dia mencari zebra yang terpisah dari kawanannya. "Halo Tuan Zebra, rupanya kau sedang makan," sapa buaya membuat zebra terkejut. "Ya, aku sedang makan. Mari makan sama-sama. Rumputnya masih banyak," ujar zebra dengan ketakutan. "Ho, tidak, terima kasih. Kau baik sekali. Aku tidak suka makan rumput. Aku pemakan daging, dan aku mau daging gemuk dan besar sepertimu. Sekarang aku akan menggigitmu," seru buaya. "Tunggu dulu, Tuan buaya. Kalau kau suka makan daging besar, aku dapat menunjukkan yang jauh lebih besar dari dagingku. Di sana ada gajah yang tubuhnya jauh lebih besar. Kau pasti akan sangat kenyang jika makan daging gajah," sahut si zebra. Lagi-lagi, karena sifat serakahnya si buaya yang tak pernah puas, dia bergegas meninggalkan kawanan zebra dan berenang mencari kawanan gajah berada. Di perjalanan mencari kawanan gajah,
buaya bertemu dengan seekor badak. Lalu buaya bertanya, "Hei badak, bisakah kau tunjukkan padaku di mana gajah tinggal?" Tentu saja, aku tahu. Memang ada perlu apa kau mencari gajah? Tanya si badak. "Aku akan memakan si gajah. Dagingnya besar, gemuk. Tentu aku akan kenyang makan dagingnya," sahut si buaya. Baiklah, mari aku antar, sahut si badak. Buaya dan badak berjalan beriringan mencari tempat kawanan gajah. Di tengah jalan, buaya dan badak bertemu dengan anak gajah yang sedang minum. Dengan serta-merta si buaya menerkam seekor anak gajah. Seketika anak gajah yang lain berlarian dan berteriak sekuat tenaga. Mendengar teriakan itu, induk gajah dan kawanannya datang. Melihat anaknya dalam bahaya, induk gajah marah besar. Melihat induk gajah tidak sendiri, dia datang bersama kawanannya, sedangkan si buaya hanya seekor, maka ciut juga nyalinya. Dia segera berlari ke arah danau dan berenang menjauh. Nah, selesai. Nah, adik-adik, dari kisah buaya yang rakus ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa sebenarnya kita itu jangan sampai dibudakkan oleh rasa rakus. Akhirnya kalau kita mengikuti hawa nafsu hanya untuk keserakahan, nanti kita nggak bakalan dapat apa-apa. Seperti yang terjadi dengan buaya, dia bertemu tikus, lalu karena melihat tikusnya kecil, dia mencari lagi yang lebih besar, ketemu kambing, lalu dia mencari lagi yang lebih besar, ketemu zebra, lalu dia mencari lagi yang lebih besar, sampai akhirnya bertemu gajah, dan ternyata bertemu gajah dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dari sini adik-adik bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi kita itu sebenarnya harus belajar tentang rasa syukur. Ya, kita meskipun sedikit harus kita syukuri, daripada mencari yang banyak yang malah belum tentu kita dapatkan. Itu belum pasti, yang pasti aja. Demikian adik-adik kisah tentang buaya yang rakus. Semoga seperti yang lalu, Uma selalu berharap adik-adik semua selalu dalam kesehatan, keselamatan, dan bahagia. Terima kasih. Lain waktu kita cerita lagi kisah-kisah yang bisa diambil hikmahnya. Assalamualaikum.